Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ananda Robi. Ya, silahkan Pak Robi. Ya, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, kita serta kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Ya, semoga sehat semua ya anak-anak sekalian, tetap semangat dalam menuntut ilmu meskipun kita belajar dari rumah seperti yang kita laksanakan sekarang ini daring. Kita tetap harus semangat untuk belajar ya, jangan ada yang bermalas-malasan seperti misalnya bangun kesiangan. Tetap tinggal juga di rumah ya, tetap menerapkan physical distancing, dan kalaupun kalian harus keluar rumah ya tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, ini 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya Bu. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Tapi di classroom saya cek masih ada yang belum serahkan daftar hadirnya. Serahkan ya sampai pelajaran terakhir hari ini. Iya Bu. Saya mungkin yang belum sebentar. Iya Mas Dadin yang belum kirim. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Siap Bu. Siap Bu. Ya, ada yang ingin menjadi TNI? Yang bercita-cita ingin menjadi TNI? Saya tidak Bu. Beli mungkin Bu, beli. Ya, kalau ingin menjadi TNI, kita harus bisa menentukan titik-titik koordinat di mana kita berada dengan menggunakan grafik dan sudut-sudut trigonometri. Inilah gunanya kita belajar trigonometri. Siapa yang masih ingat teorema Pythagoras? Penentuan koordinat. Saya Bu. Ya, makasih Bu. Teorema Pythagoras itu Bu, kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya atau sisi siku-sikunya. Ya, bagus. Di kelas 10 kalian sudah mempelajari perbandingan trigonometri. Saya mau tanya lagi, siapa yang masih ingat rumus perbandingan trigonometri? Saya Bu. Ya, silakan. Trigonometri harus kalian ingat juga ini, kalian sudah belajar di kelas 10. Baiklah anak-anak, capaian pelajaran kita hari ini itu melalui pembelajaran daring dalam jaringan seperti ini dengan model problem based learning. Diharapkan yang pertama peserta didik dapat memunculkan karakter religius, kritis, kerjasama, dan tanggung jawab dengan cepat. Ini nanti akan muncul dan berdiskusi kalian. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus dengan tepat. Inilah capaian pembelajaran kita hari ini. Adapun alur kegiatannya itu ada
Ada 5. Yang pertama, mengamati masalah yang disajikan melalui poin-poin. Jadi nanti Ibu akan tampilkan masalahnya. Yang kedua, mendownload bahan ajar dan LKPD. Silahkan download bahan ajarnya dan LKPD di Google Classroom ya. Sudah Ibu kirim itu. Yang ketiga, secara berkelompok mengerjakan LKPD. Jadi nanti kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok di masing-masing grup WA yang Ibu sudah buat nanti. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang terakhir itu adalah refleksi. Setelah anak-anakku sekalian, perhatikan masalah ini. Ini masalah sebuah menara mercusuar berdiri di pinggir pantai. Dari mercusuar tersebut, seorang pengamat melihat sebuah kapal bergerak mendekati pantai. Pada saat itu, sudut pengamatan yang terbentuk antara pengamat tersebut dengan kapal adalah 60 derajat. Pada saat yang bersamaan, terdapat kapal lain yang letaknya lebih dekat dari kapal pertama. Pengamat tersebut dapat melihat kapal tersebut dengan sudut pengamatan 45 derajat, kurangnya dari sudut pengamatan pada pengamatan pertama. Tentukan nilai sin untuk pengamatan yang terbentuk antara pengamat dengan kapal kedua. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Ada yang bisa menyelesaikan? Ada? Buat sketsanya itu, Bu. Yang diminta oleh soal, kita buatkan dulu sketsanya. Untuk lebih jelasnya, kalian akan diskusikan bersama kelompok masing-masing. Silakan anak-anak, saya liftkan dulu dari Zoom. Kita kembali ke WA Group yang Ibu sudah bagi-bagi kelompoknya. Di sana juga sudah ada LKPD yang Ibu kirim. Ingat ya anak-anak, setelah tugas kelompoknya selesai, kita akan kembali ke Zoom. Nah, ingat kita kembali ke Zoom setelah diskusinya selesai. Dan kalian nanti akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ibu kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Sekarang Ibu ada di WA Group kelompok 2. Bagaimana diskusinya, Nana? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan dari LKPD-nya? Bu, ini titik-titik diisi Kak, Bu. Ini diisi karena nanti ini akan mengantarkan kalian untuk menemukan rumus dari jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Yang mau makan, Pak? Bu, dikerja juga kan? Pagi, Pak. Iya, Nak, dikerja juga. Karena nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Goreng ikan. Ada lagi? Ikan Ada asap. lagi yang ingin ditanyakan? Ini Bu yang latihan nomor 1. Aku bakar nih. Apakah sudutnya diubah dalam bentuk derajat? Atau lain sampai Nggak usah Mega, nggak usah diubah bentuk derajat karena di bagian C saya lihat akan yang kalian nanti gunakan itu nilainya. Masih ada pertanyaan namanya? Terima kasih, Bu. Waktu kursi tinggal 5 menit. Nah, sekalian, setelah 5 menit kita akan kembali ke Zoom. Jadi saya tunggu di Zoom dan kalian nanti akan mempresentasikan hasil kelompok kalian ya. Ya. Apa ada yang informasi? Sudah Bu. Gimana hasil diskusinya? Sudah selesai semua? Sudah Bu. Ya, saya kasih kesempatan untuk kelompok 3 untuk menyajikan hasil diskusinya. Siapa perwakilan dari kelompok 3? Saya, Bu. Ya, silahkan Nadija. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami.
Jadi dari hasil kelompok kami itu dengan menggunakan perbandingan trigonometri dan luas segitiga, kami menemukan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, Bu. Yaitu yang pertama, sin alfa tambah beta itu sama dengan sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Yang kedua, sin alfa dikurang beta, kami dapat sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Yang ketiga, cos alfa tambah beta itu sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Yang keempat, cos alfa dikurang beta itu sama dengan cos beta tambah sin alfa sin beta. Itu, Bu, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau yang kelompok, ya terima kasih banyak lah Hadijah. Kalau kelompok yang lain? Sama rumus yang kalian temukan, yang kalian dapatkan dari hasil kerja kelompoknya, yang kelompok lain selain dari kelompok 3 ini? Sama, Bu. Sama. Ya, jadi kalian sudah mendapatkan ada 4 rumus, yaitu jumlah sin, selisih sinus, jumlah dari 2 sudut kosinus, selisih kosinus, ya. Dari apa namanya nih tadi? Dari menggunakan perbandingan trigonometri dan luas segitiga, ya. Oke, untuk latihan LKPD-nya, kelompok 1, saya kasih kesempatan kelompok 1. Siapa? Yang latihan di LKPD. Bu Mujahidah kelompok 1, Ibu. Mujahidah, Bu. Kan, Mujahidah. Dia belum saya kelompoknya, Bu. Oh iya, silakan Mujahidah, buktikan kelompok 1 yang latihan di LKPD. Ya, Bu. Tampilkan hasilnya dulu, Bu. Ya, tunggu, Bu. Bisa diperbesar lagi ya. Tunggu, Bu. Ya, silakan Mujahidah, presentasikan hasilnya yang Ya, Bu. Nomor 1, sebuah tiang telepon disopong 2 kawat yang diikat ke tanah dengan jarak 15 kaki dari tiang telepon. Panjang kawat terpendek diikat pada tiang dengan ketinggian 15 kaki dari atas tanah, dan kawat terpanjang diikat pada tiang dengan ketinggian 20 kaki dari atas tanah. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, tentukan sudut yang dibentuk antara kawat terpendek dengan tanah. Dengan menggunakan perbandingan tangan, kita memperoleh tangan Cari apa, we? beta sama dengan 15 kaki per 15 kaki, sehingga tangan beta sama dengan 1. Hah? Enggak, mau Sisi jam sudutnya sama kompres. dengan 45 derajat. Selesai ini. B, misalkan alfa merupakan sudut yang terbentuk antara kawat terpanjang dengan tanah, tentukan sin alfa dan cos alfa. Dengan Kayak menggunakan begini, teorema tapi bukannya Pythagoras, kayak kita teman dapat tadi hadapi. menentukan sisi miringnya, yaitu dengan akar 20 pangkat 2 ditambah 15 Apa? pangkat 2 sama dengan akar Ini siswa di 400 PPL tambah kesukaannya 275 kompres. sama dengan akar dari 645 Tidak sama dengan bisa. 25. Lokat di mana berkasku peringatan di mana? Selanjutnya dengan menggunakan Mana rumus lagi? perbandingan Udah, sinus dan stress bawah. kosinus. Sin alfa sama dengan 20 per 25 sama dengan 45, sedangkan cos Pak, alfa di sama dengan sana tuh 15 per kondisinya 25 kita sama tuh dengan pasti saya harus disederhanakan persiapkan menjadi semua. 35. Mana mi anak-anak mau Kemudian bagian kurus, C, dia tentukan udah besar sinus sudut antara kedua kawat tersebut. tidak nyaman ki juga di rumahnya orang Jawabannya kerja yaitu pribadi besar begini. sinus sudut antara kedua kawat tersebut adalah dengan menggunakan rumus Nggak bisa, selisih Kak. dua Sama sudut dia tidak kita menikmati ki juga. memperoleh sin alfa dikurang theta sama dengan sin alfa kali cos theta sama dikurang cos alfa Malam kali sin karena theta ada lagi lanjutan sama dengan tugas. 4/5 kali 1/2 Kali akar istirahat 2 kita sebentar, dikurang Ci. 3/5 kali 1/2 akar 2.
sama dengan 4/10 akar 2 dikurang 3/10 akar 2 sama dengan 1/10 akar 2. Ya. Sudah nah Hadijah? Ena Mujahidah? Iya Bu, sudah Bu. Kalau kelompok yang lain sudah mendapatkan nilai yang sama atau ada yang berbeda cara Kamu mi turun sama kita. pengerjaannya? Bagus nih. Kelompok yang lain? Sama Bu. Sama. Ya, Sama, Bu. jadi Sama Bu. jadi kalian sudah mendapatkan tadi, sudah menemukan tadi di kegiatan 1 dan kegiatan 2 itu rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, kalian sudah mendapatkan. Jadi untuk bagian C, itu kita gunakan rumus itu yang kalian temukan tadi. Sudah paham semuanya? Bu. Sudah paham semuanya? Sudah Bu, Ya. sudah. Ya, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya silahkan kerjakan latihan yang Ibu sudah upload di Google Classroom-nya. Ini dikerjakan secara individu ya, karena Ibu mau mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi hari ini. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya, silahkan anak-anak sekalian kerjakan dan segera mungkin untuk mengupload kembali ke Google Classroom. Ya Bu. Ya, waktunya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Alhamdulillah. Semuanya yang lainnya, teman-teman yang lain? Anak-anak yang lain? Sudah. Sudah semua Bu. Oh ya, Ibu sudah cek di Classroom. Ada yang lebih dahulu dari Robi. Siapa? Ada yang lebih duluan, Robi. Dwinto. Ya, selamat kepada Dwinto. Sekira Ini Dwinto diam-diam ternyata ya. Selamat untuk Dwinto. Biasanya apa nih yang duluan Bu? Ya, biasanya siapa yang duluan? Jauh gitu. Amani. saya belum punya Makanya bikin dialog dulu Ini hari supaya masing-masing dapat peran. Ada salah? Bu. Lagi Iya. kurang sehat. Ini Ada Robi dua tadi ini. semangat sekali sudah Bu. Udah sempang bimbing sama guru kamu. Ya lain kali ya, Robi. Masalah yang biasa Ki keceplos sambil lempak sama Bu. Karena waktunya sudah selesai di akhir pembelajaran hari ini, ada yang bisa simpulkan dari apa yang telah kita pelajari? Siapa? Satu orang yang menyimpulkan. Saya Bu, Ya, silakan Anna. rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Diperoleh 1 sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa kali cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Ketiga, rumus jumlah cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Yang keempat, cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Itu Bu, rumus jumlah dan selisih sin dan cos. Ya, terima kasih Anna. Ingatlah kalau sinus itu sin cos kosin. Kalau tambah tetap ditambah. Kalau dikurang ya tetap dikurang nah. Untuk kosinus itu cos sin sin. Kalau tambah nanti pengerjaannya dikurang. Kalau kurang pengerjaannya ditambah. Itu saja. Ingat Iya, ya Bu. anak-anak. Iya. Ya. Nah Bu. Ya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas rumus sudut ganda dan setengah sudut. Kalian bisa mencari informasi di buku yang buku paket yang lainnya. Bisa juga mencari di internet. Nah, semoga kegiatan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan jaga kesehatannya ya anak-anak sekalian ya Bu. Dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup
pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, terima kasih Ibu. ya.